Oke guys, di sini ada Bang Ohib. Bang Ohibnya. Nama lengkap siapa? Halo guys, nama gua Soebul Anwar. Bincang-bincang. Bincang-bincang, bacot santuy guys. Bacot santuy. Yes. Bang Ohib, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana? PPKM tidak mengganggu Anda ya? PPKM menghambat saya untuk mendekatinya. Oh, PPKM menghambat Anda. Astagfirullah. Sangat menghambat itu ya. Sangat menghambat. Menghambatnya itu dari mana, Bang? Dari segi jarak mungkin. Jarak Itu bukan menghambat. dan keadaan juga. Itu bukan menghambat. Kalau jarak itu karena kamu tidak berjalan. Keadaan juga. Oh, keadaan bagaimana keadaan? Keadaannya ya seperti itulah ya. Oh. Ini sudah berapa lama mengejar si dia itu? Gua tuh kurang lebih hampir setengah tahun gua. 7 bulan sama sekarang. Bulan sekarang nih 27 bulan, masih 7 bulan. 7 bulan. Mm-mm. Mengejar dia. Bukan mengejar sih ya. Menunggu lebih tepatnya lah. Menunggu. Ya. Jadi gak tahu juga sih gua sih. Terus kayak gimana? Ya sekarang nih udah sampai puncaknya. Puncak dimana gua udah capek. Udah capek. Mau istirahat, gua pasrah aja kalau sekarang mah gitu. Mau istirahat apa mau berhenti stop atau? Ya istirahat lah. Kalau gua udah pulih, ada kemungkinan gua bisa berjuang lagi. Itu gitu. kok bisa lama itu bagaimana ceritanya? 1,5 tahun. Itu kan waktu yang cukup lama, bro. Mungkin ya faktor gua gagut looking. Oh ya sudah pasti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah pasti. Ya. Oke. Anjim. Oke. Jadi begini Bang Ohib. Waktu 1,5 tahun itu. Setengah tahun 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Sampai 7 sekarang bulan, ini iya. sudah terhitung 7 bulan. Oh itu sudah lama. Penantian begitu ya. Itu gak ada rencana mau pindah ke yang lain atau bagaimana? Aslinya sih kalau gue sendiri aslinya ya pengen gitu gue cari yang lain gitu. Kalau gue masih gitu-gitu aja ya gue nyiksa diri gue sendiri, bos. Loh berarti udah sadar? Iya gue sadar, tapi cuman gue tuh kalau lihat cewek lain tuh gimana ya, gak mau aja gitu loh. Gak mau? Nunduk aja kalau ada cewek lain, gak tertarik gitu. Gak tertarik. Mata gue cuman ya buat itu aja gitu. Buat dia seperti itu. Tapi begini Bang, logikanya itu kamu kesakitan. Jadi memang tidak salah mengikuti kata hati Bang. Ya, tapi jika kamu selalu terluka karenanya, mulailah mendengarkan logika, kan begitu. Ya itu gua sempat jadi renungan buat diri gua sendiri sih waktu itu. Ya emang gua sempat mikir kayak gitu. Cuman hati gua ngelawan. Jadi ya gua kalah sama rindu, men. Kalah sama? Ya gua udah coba ngilang. Udah gua mau les kontak sama dia, gua gini mau gini. Ya nanti ujung-ujungnya gua ngechat lagi, gua ngabarin lagi. Jadi begini kabarnya ya, dengar Bang Ohib ini sampean itu ya, bro aja ya biar kita lebih fair. Kamu itu bro, Bang Ohib sudah tahu dicuekin, tapi setiap pagi ngasih kabar, udah sayang, sekarang ini zamannya orang sakit, terkena virus apalah atau gimana. Jadi kamu itu harus bangun, sarapan, olahraga jangan lupa biar kamu sehat, gitu ya. Itu kata siapa tuh, Ajir? Kabar gitulah. Makanya saya kamu undang ke sini. Itu biar kasih paham lah begitu. Gua berusaha buat selalu ada buat dia gitu, maksud gua tuh gitu. Meskipun tidak dianggap ya. Meskipun ya. Itu gimana? Rasanya itu gimana? Kalau menurut gua sih
dia ngerespon gua itu udah cukup. Respon Selebihnya masalahnya itu kan selebihnya dia gak peduli atau peduli ya gua gak ikut urusan. Yang penting dia balas chat gua, dia respon gua gitu aja gua. direspon, ternyata direspon. Ternyata direspon. Ya, kadang-kadang direspon, Kadang-kadang ya. enggak, iya. Makanya itu gue selalu bincang-bincang diskusi sama diri sendiri kalau malam tuh ini baiknya harus gimana, gua tuh harus gimana. Iya. Cuman buntu bos nih. Oh, waktu yang 7 bulan, untuk yang 7 bulan ini kan kamu itu baru sudah mempelajari apa yang kurang dari 7 bulan itu. Saya ini sudah sampai 7 bulan, kok kenapa belum dapat? Itu kan pasti sampean itu sudah bisa mereka-reka. Apa salahnya? Gimana salahnya? Apakah aku harus ganti orangnya atau ganti caranya? Apa itu salahnya, itu ada di mana? Kalau cara sih gua udah pakai semua. Cuman ya hasilnya Udah masih kedukun. nggak sampai kedukun. Nggak sampai kedukun. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Yes, semua cara gua udah lakuin buat dia. Ternyata hasilnya nol. Dan sekarang tuh bukan sekarang ya. Kemarin-kemarinnya tuh puncaknya gua ngomong-ngomong sama dia, bicara sama virtual dia. Iya. Ya, kabarnya gak usah gini-gini lagi. Udah lost kontak aja gitu. Kata dia. Dia bilang gitu. Iya. Terus gua coba nurutin. Soalnya takutnya dia terganggu buat atas kehadiran gua, dia terganggu. Gue gak pingin dia risih karena gua gitu ya. Akhirnya gue sampai sekarang ya masih lost contact sama dia. Jadi begini, bagaimana pendapat kamu sendiri ya tentang cewek yang seperti itu? Itu kan sudah 7 bulan ya. Sudah 7 bulan kamu tidak pernah bolong, tidak pernah absen satu kali pun, pasti aktif mengabari dia. Lalu kenapa dia belum meluluh? Atau mungkin kamu itu sengaja dipermainkan atau bagaimana? Kalau itu sih gua gak tahu sih. Kalau menurut gua pribadi ya salahnya gua tuh terlalu terburu-buru dulu anjing. Terburu-buru? Iya. 7 bulan gak terburu-buru bro. Enggak, maksud gua kan sudah menunggu. Sebelum gua menunggu itu, gua udah ngucapin isi hati gua ke dia. Nah itu salahnya gua di situ. Soalnya kan mengungkapkan isi hati sebelum waktunya seperti itu. Iya. Wow. Gak ada pendekatan, gak ada gimana, langsung aja ngomong gitu. Nah, itu salahnya dari hati yang paling dalam. Iya. Salahnya gue di situ. Udah dari situ ya gue nungguin sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, oke. Sebenarnya ada banyak cara itu. Ada banyak cara, tapi tidak ada cara khusus. Tapi caranya itu banyak. Begitu. Kalau kamu mau berusaha, gimana? Mau tahu caranya? Gimana? Bentar, gue mau nanya. Gua pernah dengar dari cewek. Apa? Cewek-cewek tuh ya bilang gak mau pacaran kalau seumuran, sekelas, segenerasi gitu. Itu maksudnya gimana sih? Tapi kalau kata ceweknya sendiri, kata kaum cewek, pikiran kita belum matang. Gitu. Iya. Anjay. Gua juga ketawa-ketawa gua denger itu. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu ya. Maksudnya gua gak tahu maksudnya pikirannya kurang dewasa tuh dalam hal apa gitu kan. Kok gak sampai segitunya gak mau pacaran sama sejajaran, seumuran gitu. Ya mungkin karena kalau kita pacaran seumuran, ya kita berhubungan seumuran gitu, mungkin itu karena kita sudah terlanjur bosan. Karena setiap kali kan kita sudah bertemu satu kelas malahan atau bagaimana ya,
satu organisasi, satu perkumpulan, itu kan sudah sering ketemu, itu Iya kan sih, sudah tapi bosan. apa mungkin karena kisah masa lalunya itu emang dengan orang-orang yang sejajaran begitu, yang seumuran. Kisah masa lalunya, maksudnya kisah masa Maksud gua lalunya tuh gini ya. riwayatnya itu dia pernah sakit hati dengan Ya maksud gua tuh itu. dengan orang yang satu umuran. Mungkin begitu. nggak kalau gitu. Soalnya kan pasti kalau cewek tuh gampang trauma soalnya gitu. Gampang trauma. Oh, Habis ya. wow, kalau cewek gampang trauma. Saya sih gak percaya itu, bro. Gak percaya cewek gampang trauma itu, gak percaya saya. Yang trauma itu cowok, bro. Yang trauma itu cowok. Kok bisa cowok? Iya, siapa yang sakit, siapa yang berjuang. Ya iya sih kalau Kan itu begitu. sih ya. Yang berjuang itu kan cowok. Ya yang sakit cowok lah. Cewek cuma diem, men. Cuma diem, nerima, udah gitu aja. Buat sharing-sharing sama teman cewek gue, dia tuh nanya ke gua, Pip, kalau lu gimana? Lebih cocok lu lebih nyari yang seumuran atau adik kelas lu? Kalau gua sih, kata gua tuh ya sejajaran lah. Gua lebih cocok sama sepantaran, seumuran gitu. Kenapa? Ya soalnya gua gimana ya, kalau ke adik kelas gua tuh kayak gak pede aja lah. Kalau ke adik kelas tuh lain lagi digosipin sama teman-temannya, sedangkan gua kan masih umur. Loh, digosipin dari segi apa? Itu kan memang Ya takutnya kan gua yang digosipin itu yang janggal, yang aneh kalau kamu nyari yang di atas umur kamu gitu. pasti Baik. ada lah teman-temannya kan pasti, oh kamu lagi dikejar ini ya, lu lagi dideketin si Sohib ya, Ya, oh yang gini orangnya gini lah. Jadi gua tuh takut itu aja. wah itu memang tidak bisa dihindari. Nah iya makanya, tapi gua belum siap lah gitu. Jadi kalau kalau kayak gitu kemungkinan besarnya gue gak bakal kena tuh anakan gitu maksud gua. Kalau gue nyari sejajaran, pengalamannya sama. Saudara Anwar, jika melihat dari story-story Anda, story tentang asmara, masalah hati, curhatan Papa Anwar, ya, curhatan Papa Anwar. Ini Jangan papa lah, masih muda lah. oke. Ini pernah enggak kamu itu ada di titik terendah? Maksudnya di titik terendah dalam masalah Percintaan. Oh, pernah sih. Dulu tuh gua pacaran sama satu cewek. Sampai pacaran? Bukan Ngejar. pacaran lagi. Oh. Udah sampai kenal sama orang tuanya. Oh. Orang tua gua sama orang tuanya sama-sama cocok, sama-sama mau nerima gitu. Cuman ya ada problem dari gua sama dia yang nggak bisa. Ada orang ketiga atau bagaimana? Ya ada orang ketiga yang nggak bisa gua terima lagi lah gitu. Ya gue sempet stres, sempet depresi sih waktu itu gua. Sampai gua tuh ngurung diri, lebih nyaman menyendiri gitulah. Berarti sebelum COVID itu meledak kamu sudah isolasi Ya gua mandiri. itu isolasi mantap. Nah, Ya. Lain lagi ya, habis dari kejadian itu gua sempat drop, stres. Pernah mikir gua mau ngebunuh. Ngebunuh siapa? Ngebunuh orang ketiga itu. Oh. Sempet gua punya pikiran kayak Saking gitu. sakitnya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih gak gua lakuin, soalnya gua masih alhamdulillah dijaga sih. Gitu. Itu bukti kalau cowok itu yang paling sakit. Tapi gua baru sembuh dari sakit itu tuh Ketika 10 bulan, Bos. 10 bulan. 10 bulan gua baru sembuh dan bodo amat dalam situasi apapun. Gua mah 2 tahun. Dan akhirnya terbangun lagi. Gua sendiri tuh 2 tahun. 2 tahun baru bisa ketemu sama orang. 1 tahun aja
gua gak berani lihat. Kalau lihat sih dari kejauhan itu berani, bisa. Oh, sama masa lalu lo maksud lo? Iya, bisa. Oh ya. Tapi kalau untuk bertemu dan bersahut sapa itu, Kok sampai segitunya tuh emang problemnya apa? oh banyak lah bro. Gua denger sih lu sampai dulu tuh lu emang ya dekatnya tuh dekat sama lu, kalau ada apa-apa ya ngomongnya ke lu. Sampai Iya. lu dulu katanya, kata teman gua sih, lu tuh masak di dapur bareng sama dia. Aduh ajik, dengan cerita tuh lu, duh. Iya. Belum lagi lu ngasuh adenya, kayak bapak sama anak sama mama gitulah. Iya sampai segitunya. Itu bener tuh? Iya Gitu benar, real asli, no hoax, bukan hoax, sampai segitunya. Jadi kalau saya itu kan tipe-tipe cowok yang gak gampang baper. Waktu itu kan yang ngejar dia itu kan banyak. Ya. Banyak. Dia baru tampil sudah banyak yang punya kontak dia, punya akun sosial dia, sosial media dia ya. Sedangkan saya belum punya apa-apa. Karena saya memang bukan tipe-tipe cowok yang baper atau langsung tertarik, enggak. Nah terus lu bisa akrab gitu emang mulanya gimana? Karena ada tekanan, karena ada kewajiban lah begitu. Oh. Karena dia itu kan masuk ke organisasi saya. Jadi saya ajak ke organisasi saya, kemudian ternyata untuk saya lebih kenal ke dia karena dia itu anggota saya begitu ya. Saya main ke rumah. Main ke rumah. Itu saya kan cuek lah begitu. Ini cewek kan yang dikejar banyak orang. Jadi gua mah cuek. Beda itu. Biar beda sama yang lain. Akhirnya dia itu keluar dari rumahnya, ngasih jajan, ngasih suguhan itu jajan, monggo dimakan gitu. Tuh ternyata imut bener kayak panda. Oh ya, jadi dari situ lu udah mulai tertarik gitu ya. Iya. Jadi berarti bukan mereka yang gila ngejar dia, bukan mereka, tapi memang dia yang mereka yang gila sampai ngejar dia, tapi memang dia yang bikin gila ya. Oh, yang bikin gila begitu. Sampai tertarik. Jadi terus saya ini agak licik orangnya ya. Saya ambil jalan tikus. Dalam naungan organisasi, dengan alasan organisasi itu saya main ke rumahnya terus. Main ke rumahnya terus sampai cium tangan orang tua begitu, terus masak yang kayak ya lu enak tadi. Lah ini ada akses lah gitulah ya. Iya enak banget tuh. Saya sudah jatuh cinta beneran, sudah dalam. Apalagi pas itu dikatain gini, Kak, kamu itu orang pertama yang cium tangan bapak aku. Men, kata cewek lu tuh ya. Semakin cantik wanita, semakin dia itu pandai berbohong seperti itu. Jadi bisa. Saya itu kan biasa kan kalau cewek itu ngasih ngatur-ngatur gitu ke cowok gitu. Kamu nggak boleh rokokan gitu ya. Iya. Itu pas itu kan saya nggak boleh rokokan gitu ya. Ya. Ingat kamu. Ya, gua ingat. Nggak boleh rokokan gitu. Jadi gua kan licik orangnya. Gua kasih akal apa ya? Gua harus mencari jalan keluar sekiranya lu tuh bisa terpandang tidak ngerokok padahal ngerokok gitu. Jadi gua kasih pengumuman ke teman-teman gua. Lu rekam gitu maksudnya? Enggak, kasih pengumuman gini. Udah bro, jangan rokokan bro. Apa bro? Ini gua kan
sehat, biar ibu sehat. Kata siapa itu? Kata pacar gue itu. Kamu cowok mau diatur sama cewek, harga diri bos, gitu. Pas itu perdebatan itu kan sudah panjang. Ini rokok itu kan begini begitu kan kata gue gitu. Enggak bro, kamu itu cuman kalah sama cewek gitu, mentalnya itu gimana seorang laki. Itu diam-diam aku rekam, gue rekam perdebatan kita, perdebatan teman-teman gue tentang rokok. Saya membela diri agar tidak bisa merokok begitu. Lu rekam kirim ke cewek lu gitu. Iya gitu, saya terus gue rekam kirim ke dia gitu. Ini lo, ini pengorbanan gue rela malu di depan teman-teman gue nggak merokok demi kamu, ini buktinya. Pas itu sudah terkirim, sudah terbaca bro ya, sudah terbaca itu bentuk voice via WA. Ya, sudah terbaca, langsung gue ambil cepat. Itu mantap bro. Asik. Akal-akalannya seperti itu akhirnya ya. Tapi hubungan lu sama cewek lu tuh tadi berapa lama sih? Gak sampai 2 bulan. Gak sampai 2 bulan. Tapi dramanya kayak apa ya? Dramanya segitu hebat sih lu. tapi lu masih kalah ya? Maksudnya masalahnya itu kok lu bisa pisah sama dia tuh gimana? Apa faktor? Makanya begini, sehebat apapun dramamu untuk mengalahkan seorang cewek, ya, kamu sudah merasa kamu itu hebat, jago drama, jago acting, itu kamu pasti akan dikirim pasti dikirim oleh pencipta cewek yang lebih hebat darimu, yang lebih jago drama darimu, pandai, lebih pintar darimu, sehingga kamu itu bisa duduk di depan dia menangis. Nangis loh. Oh iya, saya itu pernah ada di titik di mana saya itu waktu sholat lebih memilih nangis ketimbang baca surat Fatihah. Udah dalam berarti lu ya? Udah dalam. Kan itu saya akan bilang gini, ya sama kayak kamu itu. Faktornya orang ketiga juga. Orang ketiga gitu. Nah, terus cewek? Iya, saya bilang gini, itu kan akal-akalan saya, aslinya saya gak rela gitu. Sudah, gak apa-apa, kalau kamu memang bahagia dengan dia, sudah. Kalau kamu bahagia bersama dia kemudian kamu terluka, jangan kasih tahu ke saya, jangan kasih pengumuman ke saya, karena saya sudah terlanjur benci sama kamu. Nanti kalau kamu kasih pengumuman ke saya sayang lagi. Oh no, jangan kasih pengumuman. Tapi kalau kamu bahagia sama dia, langsung kasih pengumuman sama saya. Itu langsung bro, kontan dibaca, langsung dibalas. Enggak kok, aku bahagia sama dia. Sakit bos. Lu Aji kok bisa gitu ya? Iya. Cewek tuh tapi cewek juga sih yang ngomong dengan rasa tidak bersalah begitu bro, tanpa rasa bersalah dia bilang begitu. Wow, mereka tidak berpikir bro kalau kita itu juga manusia, bisa nangis juga gitu. Tapi kenapa ya kok cewek yang kayaknya tuh kelihatannya tuh yang ditindas, bukan cowok? Iya. Padahal realitanya dari pengalaman gua sama lu, emang gua sebagai lelaki sama lu yang tertindas, bukan cewek. Malah cewek yang ngelunjak sih gitu. Ya mungkin karena cewek itu mempunyai dalih. Cewek itu pakai emosi, pakai perasaan. Kalau cowok itu logika. Cowok itu kan kuat begitu. Yang kuat itu fisiknya, bukan dalemannya, bukan hatinya. Hati itu masalah individu bro, gak cewek, gak cowok. Gitu. Ya. Jadi saya itu pas waktu itu dibalas langsung Allahu Akbar, Allah, langsung adzan Isya, sholat Isya, sholat saya dipanggil Allahu Akbar. Waktu takbir itu baca surat Iftitah, Fatihahnya lupa, nangis gue.
Gak bisa, gak bisa. Cintanya udah melebihi cinta lu ke sang pencipta ya. Makanya Sampai lupa anjing. iya, terkadang sang pencipta itu ya menghancurkan rencanamu sebelum rencanamu menghancurkan diri. Tapi kalau dipikir-pikir sih ya, pengalaman tadi tuh kalau diingat sekarang tuh, kalau kita udah sembuh gitu ya, Sembuh, lucu banget lucu, anjing. jadi komedi. lihat gua yang nangis lihat gua yang ngurung sendiri waktu dulu. Aduh. Cuman gara-gara satu cewek yang nggak tahu diri. Pasti cewek itu bro, sama bahayanya sama virus. Jadi, Karena kamu kalau sudah terjangkit, sudah terperangkap, kamu bisa menyebabkan mengurung diri, isolasi mandiri. Tuh, bro. ya sih. Sama-sama kayak COVID ya. Ya bikin mati rasa juga ya. Iya. Oh iya. Indra penciuman. Oke, siap. Bisa. Jadi Iya. cewek tuh virus juga sih aslinya. Kalau udah dalam. Bukan hanya kita berdua yang digoncangkan bro. Kalau memang cewek itu sama kayak virus, bukan kita berdua yang digoncangkan, tapi seluruh dunia bro. Wow, itu dia bisa menggoncangkan. Tapi lu setuju gak sih? Apa? Adanya satu pertemanan antara cowok dengan cewek Ya. tanpa melibatkan perasaan itu ada. Itu menurut lo bener apa enggak sih? Ada satu sahabat lah, Ya. pasangan teman lah, cewek cowok, mereka tuh Menjalin hubungan hanya sebatas teman. iya tidak melibatkan perasaan. Tidak melibatkan perasaan. Kalau saya Apa? lebih condong tidak akan bisa. Tidak mungkin. Kalau gue sih gitu sih. Tidak mungkin lah bro. Kita ini kan beda Lawan jenis juga. dalamannya juga beda. Dalamannya juga beda kan. Wah, Gak boleh. ya kalau memang pertemanan itu kalau sudah ada sudah melibatkan perasaan, ya kemudian ada kata-kata I love you, Itu ya hilang semua sih. sudah hilang. Makanya Ya. yang gue lakuin sekarang ya gitu. Tapi kan memang ada bro, cewek itu memang dia mentalnya itu memang bagaimana ya, saya kasih paham, kasih istilah mentalnya kuat tapi sering nangis dia. Tapi gue yang beristilah, yang berinisiatif kalau cewek itu mentalnya kuat, karena cewek itu bisa video callan selama 6 bulan tanpa menggunakan perasaan. Itu ada cewek yang kayak gitu. Iya. Kalau gue sih belum nemuin sih. Iya. Tapi ini bukan gue sendiri, tapi ini cerita dari teman gue. Pengalaman temen lu. Teman gue. Ya. Itu dia video callan terus kasih perhatian. Si cewek mentalnya itu loh belum roboh, belum tembus. Si cewek masih menganggap si cowok itu hanya teman, padahal sering video callan. Kirim pap gitu ya. Ya bang, bukan Tapi, lah bro, gak sampai seperti itu. Ya enggak kirim pap, ngirim foto gitu. Ya begitu. Bukan pap, Kirim foto. bukan pap itu. Oh ya bang, berarti yang ngeres itu saya. Bukan. Nah, itu tidak melibatkan perasaan. Bayangkan. Berarti kan mental si cewek itu kuat, tapi sering nangis. Apa Itu sih? gua emang sulit ditebak sih. Makanya gua tuh pernah nemu kata-kata ya. Wow. Cewek tuh cuaca sering berubah-ubah, gak bisa ditebak kapan berubahnya. Cowok itu sebagai alam yang harus kuat dalam menghadapi segala cuaca. Dari itu gua ngerti. Ya, cewek itu emang gampang berubah Mantap. sifatnya. Ya kita sebagai cowok ya kita harus tahan, jangan lembek atau gimana lah gitu. Harus tahan dalam segala cuaca. Jadi dari situ gua ngerti. Si cowok itu berarti ibaratkan alam yang harus tahan dengan segala cuaca. Cuacanya itu memang sering berubah-ubah. Jadi kalau diibaratkan seperti ini ya bro,
cuaca mendung, panas, kemudian Hujan. alamnya itu cowok gitu ya. Kemudian orang ketiganya itu virus. Virus Orang Ya. ketiga membuat Menciptakan alam cowok. sakit serta Iya. isinya juga. Iya. Memang masuk akal itu. Cewek adalah cuaca, sedangkan cowok adalah alam yang harus menerima cuaca, Yang harus tahan. yang harus tahan dengan segala cuaca. Ya. Gue mau tanya, Mau tanya, ya, lu setuju nggak cewek tuh bilang, kan udah biasa tuh, masa lu gak pernah denger cewek tuh bilang cewek tuh selalu benar. ya Lalu lu kata-kata kayak gitu setuju? setuju saya. Kok bisa setuju sih? Kok setuju itu kenapa? Karena kita itu kan alam, sedangkan cewek itu adalah cuaca. Ya betul. Kita harus bertahan dengan Ya segala betul, cuaca. Itu quotes gua, men. Quotes gua itu ya. Iya. Tapi kalau gua gak setuju. Oh, gak setujunya dari mana? Soalnya ya cewek kalau dianggap benar terus, Ya, cewek dianggap benar terus walaupun salah dianggap benar. Takutnya gua, si cewek tuh kalau dianggap benar terus, Ya. pikiran setannya keluar. jangan dianggap benar, bro. Jangan dianggap benar. Tapi minimal kamu tidak marah, Iya, gitu. takut kalau cewek dianggap benar semua. Gini. Semisal ya ada masalah, Ya, begini begitu. Ah, kamu hanya bilang, kamu cukup bilang gini, kamu salah di itu. Udah, cewek itu selalu benar. Ya, kamu salah. Minimal kamu tidak marah iya dan sih. tidak membenarkan. Nah iya kalau gitu Yang mah. menyebabkan statement cewek itu selalu benar karena cowok yang pemarah begitu. Enggak, kamu yang salah begitu, sehingga cewek selalu benar begitu. Karena dia tidak suka kekerasan, men. Jadi teruskan coba. Kalau gua sih kayak gitu, kalau cewek dianggap benar, takutnya si cewek tuh pikiran setannya keluar, takutnya mau tingkah gini, bertingkah gini, mikirnya gak bakalan dimarahin kok, gak bakalan diapa-apain. Iya. Akhirnya kan dia bertingkah seenaknya. Kalau dia dianggap benar terus, akhirnya kita sebagai cowok bisa-bisa gak tahan sama sikapnya kalau digitu terus. Kalau Kita gua sih sebagai gitu. alam Ya iya makanya. yang harus bertahan. Kalau gak tahan kan kiamat. Makanya gua tuh gimana ya, perbandingan quotes gue yang tadi sama yang cewek yang selalu benar tuh emang gua, Berarti kamu bingung dengan quotesmu sendiri. makanya gue selalu banding-bandingin ini maksudnya gimana ya. Ya, harus Maksudnya bertahan Tapi lah. yang gua pegang sih emang itu, si cewek tuh emang cuaca. Harus bertahan lah. Harus bertahan. Bertahan. Apapun harus bertahan. Tapi ya kalau masalah itu bertingkah yang kita biarkan begitu terkait agama atau syariat, bisa mungkin kita itu harus menghalangi, mencegah itu. Dan orang ketiga mungkin kita harus tahan. Hah? Kita harus tahan. Karena orang ketiga harus tahan, atau ada hal lainnya. Habis orang ketiga, orang keempat si bocah bocil. Ya cowok, bro. Ya kalau gua mah enggak lah. Ya gua mah ya kalau dari pengalaman gua sih ya kayak gitu. Gak mau anjing Orang ketiga tuh kayak bikin gua jadi psikopat anjing. Ya iya, orang ketiga memang begitu. Pengen gua bunuh terus gitu loh. Ya orang ketiga memang begitu. Jadi percuma kita membangun, memupuk rasa sayang, kisah cinta kita agar harmonis, tapi kedatangan orang ketiga kemudian kita diamkan, loh salah itu kan menghancurkan begitu. Jadi sebisa mungkin kita itu orang ketiga itu bisa hilang dengan perhatian kamu memberi tergantung lah. Kalau si cewek itu digoda orang ketiga, dia mau, untuk apa kita bela kan? Nah iya makanya Ya sudah, biarkan.
Ya cari yang lain. Tidak harus tahan kan? Makanya itu emang sulit sih ya. Hati, bro. Ya sih. Hati. Yang Kalau- cocok cuma dia lah. Kalau diangen di apa ya? Diandai-andai sih emang gitu, Gi, bingung. Soalnya belum kita jalanin. Karena ini sudah malam. Ya, sudah malam. Ya udah cukup lah guys. Ini udah jam 2 guys, asli. Gua ngantuk dari tadi waktu prepare aja gua udah ngantuk. Oke, terima kasih ya atas kedatangannya, sudi meluangkan Ya waktunya. sama-sama. Ya, semoga makin sehat selalu, Bang. Ya sama-sama buat subscribernya siapa? SAG Channel. Ya, SAG AG Channel. SAG Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Biar Bisa. dukung terus channel SAG Channel ini Meskipun biar tidak ada manfaatnya. ya. Ada yang